Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Mairani, NIM 2383207012 dari Universitas Nurul Huda. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran Berbasis Teknologi Informasi. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran menggunakan aplikasi Lumio. Di era digital saat ini, penggunaan teknologi dalam pembelajaran itu sangat penting. Pembelajaran tidak hanya fokus kepada guru, tetapi siswa itu juga harus interaktif. Tapi, pada kenyataannya, sekarang itu pembelajaran masih banyak sekali yang bersifat monoton, sehingga siswanya itu kurang tertarik dan sulit sekali memahami materi. Nah, makanya diperlukan pembelajaran yang interaktif. Salah satunya adalah menggunakan aplikasi Lumio. Lumio merupakan platform pembelajaran interaktif yang bisa digunakan untuk membuat materi, kuis, dan aktivitas belajar secara digital. Alasan kenapa saya memilih Lumio, yang pertama adalah tentu saja mudah digunakan, yang kedua menyediakan berbagai fitur interaktif, yang ketiga mendukung pembelajaran aktif, dan yang keempat bisa digunakan secara langsung di kelas. Oke teman-teman, langsung saja kita mulai materinya. Selamat menyaksikan. Untuk yang pertama, ketiklah di pencarian alamat berikut ini. Selanjutnya, kita akan memasuki halaman register. Setelah register, kita akan mendapatkan nomor ID kelas kita. Berikutnya, klik New. Setelah klik New, kita akan menemukan laman dengan beberapa bagian ataupun kolom. Bagian paling atas atau pertama adalah import file dengan format PDF, PPT, atau notebook. Di sebelahnya ada kolom pencarian Lumio Library jika kita ingin memakai template karya pengguna lainnya. Bagian kedua ada 3 logo, yaitu YouTube, Desmos, dan Pet. Bagian ketiga adalah template. Bagian keempat adalah karya yang sudah jadi berdasarkan kategori. Untuk memulai, pilih New Page. Di Lumio tersedia berbagai macam pilihan template halaman. Kemudian, boleh pilih beberapa template di dalam halamannya itu tersendiri. Langkah selanjutnya, kita sesuaikan deskripsi di dalamnya. Seperti contoh ini, slide pertama saya tulis judul. Slide berikutnya, teman-teman boleh mengisi materi, misalnya pengertian, tujuan, ciri-ciri, contoh, dan lain-lain. Mari kita praktikkan untuk beberapa interaksi yang disediakan. Klik untuk membuat slide baru. Kita dapat menambahkan video dari YouTube langsung dari fitur yang disediakan oleh Lumio. Seperti contoh, saya mencari materi tentang sistem komputer, saya tinggal ketik sistem komputer dan pilih video yang saya inginkan. Tada! Videonya sudah jadi di dalam slide, jadi tidak perlu copy paste lagi. Mari kita coba interaksi berikutnya, yaitu shout it out. Interaksi ini memungkinkan siswa berkontribusi dalam satu slide. Tentukan jumlah maksimal kontributornya dalam bentuk teks ataupun gambar. Apabila jumlah murid kita berjumlah 25 orang dan kita ingin setiap murid menyampaikan tanggapannya di dalam satu slide showdown tadi, maka aturlah 25 orang. Nah, kalau sudah, tentukan juga apa yang harus mereka tanggapi atau mereka jawab di dalam judul ini. Interaksi yang akan kita coba berikutnya adalah respons. Bagian ini bisa teman-teman gunakan sebagai salah satu bentuk asesmen. Pilih salah satu alternatifnya, lalu buat pertanyaan dan tentukan jawabannya. Contohnya, pertanyaan benar atau salah saya gunakan untuk mengukur apakah murid sudah memahami materi sebelumnya ataukah tidak. Pertanyaan boleh ditulis dalam bentuk teks ataupun berupa gambar. Tentukan terlebih dahulu kunci jawabannya benar ataukah salah. Kita juga boleh menambahkan pernyataan atau pertanyaan yang baru sesuai dengan kebutuhan kita. Jangan lupa tetap sediakan petunjuk soal dan judulnya. Interaksi yang akan kita coba berikutnya adalah aktivitas berbasis permainan. Ada 12 template ataupun 12 pilihan game yang teman-teman bisa gunakan, bisa untuk asesmen ataupun bisa untuk ice break. Contohnya label reveal. Masukkan gambar yang akan kita gunakan atau apabila kita tidak mempunyai gambar yang kita harapkan, dapat mencari di kolom pencarian.
Nah, sebagai contoh, karena di sini saya tidak mempunyai gambar yang akan saya masukkan, saya mencarinya di kolom pencarian. Jika sudah menemukan gambarnya, lalu kita pilih OK. Buat label dalam bagian-bagian tertentu dengan tujuan agar murid mengklik bagian tersebut itu murid tahu nama ataupun identitas dalam teks tersebut. Logo pet ini bikin penasaran kayaknya. Yuk kita cobain. Ada berbagai macam simulasi yang disediakan di dalam pet dan dapat kita cari berdasarkan kategorinya. Misalnya sains, matematika, atau bahasa. Nah, sebelum kita ambil, baiknya kita cek dulu, kita periksa dulu bagaimana simulasi ini akan ditampilkan. Nah, kalau udah deal, bisa langsung diklik Save to My Lesson. Selanjutnya, saya ingin menggunakan interaksi yang berbeda antara beberapa murid berdasarkan hasil pemetaan asesmen diagnostiknya. Dan saya akan menggunakan fitur tautan untuk slide ini. Pilih template kosong yang mana saja yang kita suka, tambahkan teks, atur ukurannya, dan isi deskripsinya. Untuk menambahkan web link, klik ikon yang paling ujung. Kemudian pilih logo tautan. Masukkan web linknya misalnya dari Google Form, kemudian add link. Tidak hanya web link, teman-teman bisa menambahkan gambar ataupun audio. Boleh juga menambahkan icebreak pada media pembelajaran interaktif kita ini, sehingga menjadi lebih seru. Contohnya mencari kata tersembunyi, tulis judulnya, kemudian sediakan kosakata yang akan mereka cari, atur juga tingkat kesulitannya, kemudian klik next. Klik preview aktivitas ini untuk melihat apakah tingkat kesulitannya sudah cocok untuk murid kita ataukah tidak. Cara mainnya, murid hanya mencari kosakata yang sesuai dengan yang telah disediakan di bagian sebelah kanan. Apabila kita merasa aktivitas ini perlu diperbaiki, kita tinggal klik mengedit activity. Sejumlah activity yang telah kita masukkan tadi, saya rasa cukup untuk sebagai permulaan. Media pembelajaran interaktif yang sudah kita kerjakan tadi itu tersimpan di My Library. Kursor pada salah satu proyek, maka akan tampil 3 kotak, yaitu Start, Assign, dan Edit. Kalau untuk menggunakan media pembelajaran interaktif ini secara lifetime, maka klik Start. Namun, apabila kita ingin media pembelajaran interaktif ini dikerjakan dan dibaca ataupun dipelajari oleh murid kita di rumah, silakan gunakan Assign. Kita juga bisa mengedit ataupun merevisi kembali pekerjaan kita dengan mengklik Edit. Kita ambil contoh, klik Start. Ada tautan, ada QR Code, ada ID kelas yang dapat kita bagikan kepada murid. Beginilah tampilan Lumio di layar murid. Tulis nama, kemudian bergabung sebagai tamu. Apabila murid tidak membuat akun Lumio, beberapa slide perlu dipandu oleh guru, sehingga murid tidak serta-merta mudah untuk melanjutkan pada slide berikutnya. Dengan demikian, guru dapat memantau lajunya perkembangan penggunaan media tersebut, sedangkan aktivitas seperti menjawab soal ataupun bermain game, murid dapat beralih pada lembar berikutnya secara bebas. Berbeda apabila link yang kita bagikan secara assign, sehingga murid dapat beralih pada slide berikutnya secara mandiri. Apakah media pembelajaran interaktif ini bisa digunakan di layar handphone? Tentu bisa. Dan apakah kita bisa melihat laporan dari hasil aktivitas murid yang dibuat menggunakan fitur di dalam Lumio, misalnya pada fitur respon? Tentu bisa. Ini hanya dapat dilakukan ketika aktivitas dilakukan secara live. Jawaban murid akan terunduh dengan format Excel. Selamat berkreasi teman-teman. Lumio adalah salah satu web pembuat media pembelajaran interaktif yang akan maksimal apabila kita dapat menerapkannya dengan tepat sasaran dan tujuan yang sesuai. Tidak ada media pembelajaran yang paling baik, yang ada adalah guru sebagai kreator dan pemberi inspirasi terbaik bagi murid.